bukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Betapa hatiku takkan pilu. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Unca. Saya dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2020, Fakultas Sains dan Teknologi. Bertujuan buat video ini untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa hubungan Bung Karno dengan Pancasila. Kemarin kita sudah merayakan hari lahirnya Pancasila, bertepatan juga dengan hari lahirnya Bung Karno. Hari lahir Pancasila itu 1 Juni 1945, dan kita merayakan kemarin juga 1 Juni 2021. Begitu juga Bung Karno 6 Juni 1921, dan kita merayakannya itu kemarin 6 Juni 2021. Baik teman-teman, langsung saja. Berbicara mengenai Pancasila tentunya tidak terlepas dari sosok proklamator kita, sosok seorang presiden pertama Republik Indonesia, yaitu yang sering disebut Bung Karno. Pemikiran tentang Pancasila pertama kali dicetus oleh Bung Karno saat berpidato di sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno pada saat itu memperkenalkan Pancasila sebagai konsep atau rumusan awal dasar negara Indonesia merdeka. Bung Karno disebut sebagai sang Pancasila sebab Bung Karno yang mencetuskan ide-ide Pancasila sebagai dasar negara dalam kerangka filsafat atau filosofis pandangan hidup. Di dalam cetusan ini Bung Karno tidak hanya menggagas Pancasila, nama Pancasila, tetapi juga konsep-konsep sila beserta nilai kandung intelektualnya. Pancasila bukan disebut secara tiba-tiba dalam sidang BPUPKI, namun jauh sebelumnya itu Pancasila telah dirancang dan dipikirkan oleh Bung Karno dalam puncak renungan pada sebuah Bangsa Indonesia dengan Nusa Tenggara Timur menyatakan kemerdekaan Indonesia Bung Karno ketika diasingkan di ND pada yang tahun mengenai 1930. pemindahan kekuasaan Bahkan dan sebelum Bung Karno lain-lain menyiapkan gagasan di depan sidang BPUPKI, dengan ia berdoa cara untuk meminta saksama petunjuk agar diberikan dan keyakinan dalam tempo di tengah malam. yang Sang sunyi sesingkat-singkatnya. Soekarno keluar rumah dan dengan rendah Jakarta, hati memohon 17 Agustus pada Allah agar 1945, diberikan atas jalan nama keluar bangsa guna Indonesia, memberikan jawaban terhadap apa yang Soekarno, dinyatakan oleh Ketua BPUPKI tentang dasar negara yang tepat bagi negara Indonesia. Setelah bermunajat, ia merasa mendapatkan ilham yang mengatakan agar ia menggali dari bumi Indonesia sendiri. Maka ia menggali dengan ingatan sedalamnya hingga akhirnya ia berkeyakinan apa yang dirumuskan pada BPUPKI merupakan jawaban akan pertanyaan pada sidang kedua. Yang dirumuskan sidang BPUPKI merupakan jawaban akan pertanyaan ketua sidang. Dan akhirnya pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Bung Karno dapat menjawab pertanyaan dari ketua sidang KRT, Rajiman Video Diningrat, yang menanyakan pertanyaan pokok mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Bagi Bung Karno, dasar negara yang diminta oleh ketua sidang sebenarnya bukan tentang sistem tatanan kenegaraan atau sistem politik, namun suatu rumusan umum yang sesuai dengan jati dirinya bangsa Indonesia sebagai fondasi atau titik landas yang menyediakan pandangan dasar hidup bangsa dan negara Indonesia merdeka. Ide brilian yang disampaikan
menjadi sesuatu yang diterima secara aklamasi oleh peserta sidang BPUPKI. Bagi Bung Karno, fondasi itu adalah jiwa sedalam-dalamnya dan didirikan untuk menopang gedung Indonesia yang merdeka. Dan fondasi tersebut ialah Pancasila. Pancasila yang digali oleh Bung Karno dan nilai-nilai kearifan bumi Nusantara. Meskipun rumus Pancasila yang diajukan oleh Bung Karno mengalami penyempurnaan pada sidang kedua BPUPKI pada 10 Juli 1945. Secara dasar, Pancasila yang bersumber di wawasan Nusantara sangat tepat dan berisi termasuk kemajuan masyarakat Indonesia. Selain itu, Pancasila juga sesuai dikatakan sebagai acuan dan program praktik hidup baik dalam tingkat masyarakat maupun dalam proses pembalian kebijakan publik oleh lembaga-lembaga negara. Yang kata lain sebagai fondasi arti, Pancasila adalah jiwa yang membuatkan makna-makna orang yang meresapi dan mengarahkan pandangan-pandangan hidup bangsa Indonesia ada di dimensi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Menurut pemikiran lebih relatif, Pancasila sebagai jiwa kepemimpinan bangsa Indonesia merupakan temu, ditunggu dan tinggi. Ditemu bahwa Pancasila mampu mempersatukan segala perbedaan dalam kemajuan bangsa dan menjaminkan keberagaman sebagai kenyataan hakikat bangsa Indonesia. Dan karena keberhasilan sebagai pemersatuan, Pancasila berfungsi sebagai tumpuan yang menyangga eksistensi bangunnya Indonesia sampai kapanpun. Dan sebagai tujuan Pancasila adalah bintang penuntun kehidupan bangsa Indonesia dalam setiap langkah mengatur dirinya. Oleh karena itu, bagi kelompok yang Proklamasi pastikan jika mereka tidak mengetahui bagaimana sejarah bangsa Indonesia dan bangsa Indonesia Pancasila pun lahir melalui proses dengan yang sangat panjang dan merupakan bentuk kesepakatan menyatakan semua golongan tanpa terkecuali. kemerdekaan Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. sudah sangat sesuai untuk Indonesia. Pancasila menjadi Hal-hal yang mengenai pemindahan Pancasila kekuasaan masih relevan dan dibentuk bangsa dan berbeda. dan lain-lain Hari ini dikarenakan nilai diselenggarakan persiapan dan dipikirkan secara matang dengan dan cara dilakukan oleh saksama Bung Karno serta para pendiri dan bangsa yang dalam seharusnya kita tempo sebagai warga negara Indonesia yang harus terus menerapkan nilai-nilai setingkat-tingkatnya. Pancasila dengan sungguh-sungguh. Dan juga Jakarta, para kita kaum muda 17 Agustus 1945 kita harus mendalamkan atas nama bangsa yang Indonesia. diberikan oleh Bung Karno dan jangan pernah Soekarno, meninggalkan sebuah sejarah. Karena Hatta. itu yang akan membuat kita untuk menjadi bangsa yang kuat dan bangsa yang. Oke, baik teman-teman, itu saja materi yang saya sampaikan. Atas perhatian dari teman-teman, saya ucap salam Pancasila, merdeka.